Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap, macam tu. Hai semuanya, sahabat online family Makcik, apa kabar anda semua guys? Makcik harap semua sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Sekarang ini Jepang, warga lokal Jepang sudah merasakan keresahan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena banyaknya imigran dari India yang datang ke Jepang. Sekarang ini kebiasaan mereka di negara mereka itu dibawa ke Jepang. Contohnya mereka tidak mengikuti peraturan yang ada di Jepang, mereka membuang sampah sembarangan, membuat kebisingan, sehingga sudah banyak warga-warga lokal Jepang yang merasakan keresahan tersebut. Akhirnya mereka melakukan demo ya guys ya, demo anti imigran. Tetapi ada yang unik dalam demo mereka. Mereka membawa nama negara Indonesia. Kenapa mereka membawa nama negara Indonesia? Mereka mengatakan Indonesia lebih baik daripada negara India, imigran dari India. Imigran yang dari Indonesia di sana di Jepang sangat mengikuti peraturan yang ada. Bahkan ada seorang pelajar Jepang ini pada saat melakukan demo anti imigran, dia membela negara Indonesia. Apa yang dia katakan saat demo anti imigran ini ya guys ya, mari kita saksikan sama-sama. Pelajar Jepang bela Indonesia pada saat melaksanakan demo anti imigran di Jepang dan membawa nama negara Indonesia. Video ini Makcik lihat daripada channel Indonesia Abroad. Seperti biasa Makcik akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link tuh. Sama-sama kita support channel Indonesia Abroad dan jangan lupa juga tetap support channel Makcik. Mari langsung kita saksikan guys. Kita dengarkan sama-sama bagaimana pembelaan daripada pelajar Jepang ini terhadap Indonesia. Langsung kita dengarkan sama-sama. Let's go. Mari kita lihat India. Saya memiliki teman yang tinggal di Indonesia dan teman itu mengatakan ingin bekerja di Jepang. Tapi dengan keadaan di Jepang saat ini, imigran 500.000 dia tidak bisa datang. Saya ingin orang asing yang ingin bekerja di Jepang dapat datang ke Jepang dengan tenang. Yo gengs, pernah nggak sih lo ngerasa dunia lagi berubah banget? Orang pindah ke negara lain udah bukan hal yang luar biasa. Yeah. Tapi di Jepang, hal ini lagi jadi topik panas banget. Beberapa waktu lalu, beredar sebuah video seorang pelajar Jepang berdiri di depan umum, ngomong lantang di tengah demonstrasi soal kebijakan imigrasi. Dan menariknya, pidato itu bukan cuma tentang angka atau politik, tapi soal rasa takut, pengalaman pribadi, dan pandangan jujur dari sudut pandang anak muda Jepang. Jadi gini ceritanya, pelajar ini buka orasi dengan ngomong pelan tapi tegas. Dia punya teman dari Indonesia yang sekarang tinggal di luar negeri dan katanya punya keinginan buat kerja di Jepang. Tapi temannya itu mulai ragu. Katanya sekarang Jepang lagi ramai banget sama isu imigran. Apalagi katanya udah ada lebih dari 1,5 juta orang India yang masuk buat kerja di Jepang. Dan efeknya, suasana di masyarakat Jepang berubah. Muncul rasa takut, rasa curiga, bahkan sentimen anti-imigran yang mulai kelihatan. Dan ini yang bikin temennya dari Indonesia ngerasa nggak yakin buat datang. Padahal dia cuma pengen kerja, bukan menetap. Oleh karena itu kami menolak imigran yang menetap. Tolong bantu orang-orang luar negeri yang ingin sekedar bekerja di Jepang yang tidak menetap. Tapi bayangin aja, kalau negara yang lo tuju mulai dingin sama orang asing, ya wajar aja kan kalau lo jadi mikir 2 kali. Nah, pelajar Jepang ini juga ngomong hal yang cukup berani. Dia bilang
dia tidak menolak orang asing yang datang untuk bekerja. Tapi dia tidak setuju dengan mereka yang datang untuk tinggal selamanya tanpa mau menyesuaikan diri. Kalimat ini langsung jadi bahan diskusi besar di internet Jepang. Karena di satu sisi, ya emang benar, Jepang sekarang butuh banget tenaga kerja asing. Populasinya menurun, banyak orang tua yang pensiun, sementara anak muda Jepang sendiri banyak yang nggak mau kerja di sektor yang keras, kayak konstruksi, pabrik, pertanian, atau perawatan lansia. Makanya pemerintah Jepang udah mulai ngasih izin buat tenaga kerja asing, terutama lewat program Specified Skilled Worker. Visa ini dibuka sejak 2019, buat mereka yang punya keahlian di bidang-bidang yang kekurangan tenaga. Dan lo tahu apa yang terjadi? Orang-orang dari Asia mulai datang, dari Vietnam, Filipina, Nepal, dan tentu aja Indonesia. Tapi belakangan, kabar soal kesepakatan Jepang-India bikin situasi makin panas. Dalam 5 tahun ke depan, katanya bakal ada lebih dari 500.000 pertukaran orang antara dua negara itu. Termasuk puluhan ribu pekerja terampil dari India yang bakal kerja di Jepang. Dan disinilah ketegangan mulai terasa. Banyak orang Jepang yang khawatir. Bukan karena mereka benci orang India atau imigran, tapi mereka takut negaranya berubah terlalu cepat. Mereka takut budaya Jepang yang selama ini dikenal tertib, homogen, dan konsisten, bakal bergeser karena banyaknya pendatang baru yang berbeda budaya dan bahasa. Di sisi lain, orang asing juga mulai ngerasa Jepang makin dingin. Nggak semua, tapi ada banyak cerita diskriminasi halus dari ditolak sewa apartemen karena bukan warga Jepang, sampai diperlakukan curiga di tempat kerja. Dan di tengah situasi kayak gini, pelajar Jepang itu ngomong dengan suara yang tenang. Dia bilang, kalau imigran datang untuk bekerja, membantu Jepang lalu kembali ke negaranya, aku dukung. Tapi kalau datang untuk menetap tanpa batas, aku menolak. Kata-katanya sederhana, tapi dalam banget. Karena itu menggambarkan dilema besar Jepang hari ini. Negara ini butuh tenaga kerja asing. Tapi di saat yang sama, masih belum siap secara sosial untuk jadi negara multikultural sepenuhnya. Dan banyak orang Jepang sendiri masih memegang kuat identitas nasional yang homogen. Teman dari Indonesia yang diceritain di orasi itu, dia ngerasa dilema juga. Dia bilang, gue pengen kerja di Jepang, tapi nggak pengen dianggap ancaman. Gue cuma pengen bantu, cari pengalaman, lalu pulang. Dan kalau lo pikir-pikir, itu juga mungkin suara dari banyak tenaga kerja asing sekarang. Mereka bukan mau mengambil alih Jepang, tapi cuma pengen cari rezeki dan pengalaman di negeri orang. Tapi ada hal yang menarik. Buat Jepang itu, tenaga kerja asing itu bukan cuma orang luar yang bantu ekonomi. Mereka juga jadi jembatan budaya. Lo lihat aja, makin banyak restoran Asia di Jepang. Dari nasi goreng, rendang, sampai kari India. Semuanya rame. Anak muda Jepang mulai belajar bahasa Indonesia. Dan di sisi lain, banyak mahasiswa Indonesia yang jatuh cinta sama budaya Jepang. Artinya, di tengah ketegangan soal imigrasi, ada juga sisi positif, pertukaran budaya yang nyata. Tapi masalahnya, isu imigrasi di Jepang itu seringkali diseret ke politik dan media. Kalimat kayak 500.000 imigran India datang ke Jepang, kedengarannya gede banget. Padahal angka itu termasuk pertukaran pelajar, tenaga profesional, bahkan magang teknis. Tapi di telinga publik, yang kebayang adalah banjir imigran. Dan itu bikin ketakutan tumbuh walaupun nggak sepenuhnya berdasar. Ya, walaupun banyak beredar video-video orang India meresahkan di media sosial juga sih. Jadi, kalau lo nonton video pidato pelajar Jepang itu, lo bakal ngerasa suasananya tenang tapi tegang. Dia nggak marah-marah, nggak teriak-teriak, tapi nadanya dalam banget. Kayak mewakili kegelisahan anak muda Jepang masa kini. Dia bilang bahwa orang Jepang sekarang lagi kayak bingung. Mereka butuh bantuan dari luar, tapi juga takut kehilangan jati diri sebagai bangsa yang selama ini berdiri di atas budaya dan kedisiplinan sendiri. Dan disitulah, mungkin Jepang lagi ada di persimpangan jalan. Apakah mereka bakal jadi negara yang lebih terbuka dan global, atau mereka bakal tetap bertahan dengan sistem lama yang menutup diri? Kalau gue sih pribadi ngelihatnya kayak gini. Jepang itu kayak rumah yang pintunya udah dibuka sedikit. Orang luar boleh masuk, tapi cuma buat bantu bersih-bersih dan kerja sebentar. Begitu selesai, pintu itu ditutup lagi.
Dan itu nggak salah juga, karena setiap negara punya cara sendiri buat menjaga keseimbangan. Benar. Tapi yang jelas, dunia nggak bisa balik lagi kayak dulu. Globalisasi udah jalan, dan suka nggak suka, manusia makin saling terhubung. Buat teman-teman di Indonesia yang punya impian kerja di Jepang, cerita ini bisa jadi refleksi juga. Kalau lu datang ke Jepang, datanglah dengan niat yang jelas. Pahami Benar. budayanya, respek sama sistemnya, dan sadar bahwa lu adalah tamu di rumah orang lain. Karena dari situ, pelan-pelan, persepsi orang Jepang juga bisa berubah. Dan mungkin justru dari generasi muda kayak pelajar Jepang itulah akan muncul cara pandang baru bahwa kolaborasi antar bangsa itu nggak harus bikin takut, asal sama-sama ngerti batas dan saling hormat. Mungkin itu inti pesan dari orasi singkat yang viral itu. Sederhana tapi nyentuh banget. Tentang gimana satu cerita kecil dari seorang teman Indonesia bisa membuka percakapan besar tentang masa depan Jepang dan dunia yang makin terbuka. Jadi gimana menurut lo? Apakah Jepang memang harus lebih terbuka, atau justru mereka berhak mempertahankan kejepangan mereka? Tulis di kolom komentar ya, karena topik ini menarik banget buat kita bahas bareng. Dan kalau lo suka bahasan kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, biar lo nggak ketinggalan cerita menarik lainnya dari dunia luar. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan gue orang aneh pamit dulu. Jadi di video saya sebelumnya dikomentari oleh warga Jepang, alasan utama demo itu bukan karena agama ataupun negara tertentu, tapi karena imigran ilegal, imigran yang melakukan pencurian dan yang melakukan tindak pidana lainnya ya. Jadi intinya warga Jepang itu bukan benci sama orang asing, tapi ingin negaranya tetap aman dan tertib. Jadi semoga ke depannya antara warga Jepang dan pendatang bisa terus saling memahami ya. Jepang itu negara yang damai ya, buat semua orang yang datang dengan niat baik. Ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa follow untuk info seputar Jepang. Oke guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama ya guys. Ya, di mana pelajar Jepang membela negara Indonesia ataupun orang-orang Indonesia yang ingin bekerja di Jepang ya. Sekarang ini dia memiliki teman orang Indonesia, yang temannya ini orang Indonesia mengatakan ingin bekerja di Jepang, tetapi dia risau, dia takut dengan situasi kondisi yang ada di Jepang saat ini, di mana kita ketahui ya guys ya bahwa imigran yang ada di Jepang ini sekarang, apalagi yang berasal dari India, sekarang kurang lebih dari 500.000, di mana mereka sudah mulai risau, warga-warga lokal sudah mulai risau karena para imigran-imigran ini tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Jepang. Kita ketahui bahwa Jepang itu adalah negara yang sangat bersih, negara yang patuh pada peraturan. Apabila ada warga negara asing yang tiba-tiba datang ke negara Jepang, mereka tidak mengikuti peraturan yang ada, ini akan meresahkan warga-warga lokal Jepang. Makanya mereka sampai membuat demo anti imigran. Dan pelajar ini mengatakan, apabila ada warga negara asing atau imigran yang datang hanya untuk bekerja di Jepang dan kembali ke negaranya, itu kami sangat mendukung. Tapi apabila ada imigran yang datang ke Jepang menetap untuk selama-lamanya, itu mereka sangat menolak ya guys ya. Jadi di sini intinya, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, ataupun dimanapun kita merantau mencari rezeki, kita harus mengikuti peraturan yang ada di negara tersebut. Jangan membawa peraturan-peraturan ataupun kebiasaan-kebiasaan kita yang ada di negara sendiri ke negara orang lain, karena belum tentu bisa diterima di sana. Sama halnya seperti di Jepangnya guys ya, mereka menginginkan setiap imigran yang datang ke negara mereka mengikuti peraturan yang ada. Jangan membuat sesuka hati di sana, seperti tidak mengikuti membuang sampah pada tempatnya, membuat kebisingan, membuat perkumpulan-perkumpulan yang merisaukan masyarakat lokal. Begitu ya guys ya, harusnya mengikuti peraturan yang ada. Dimanapun kita tinggal, di negara manapun, kita harus patuh dan taat kepada peraturan negara tersebut. Insya Allah apabila kita selalu mengikuti peraturan yang ada, maka pekerjaan kita pun akan lancar, rezeki pun akan lancar juga, seperti itu. Terkhususnya juga untuk para pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Jepang, yang bekerja ke Jepang ataupun yang ingin bekerja di Jepang.
seharusnya haruslah mengikuti peraturan yang ada di Jepang ya. Kalau selalu mengikuti peraturan yang ada, taat pada peraturan, tidak membuat kerusuhan, tidak membuat kekacauan, selalu membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, menjaga adab, pastinya ramai juga warga lokal yang menyukai para pekerja-pekerja Indonesia. Tentunya sampai saat ini Makci lihat belum ada lagi perkataan-perkataan ataupun berita-berita dari media Jepang yang mengatakan bahwa pekerja dari Indonesia itu tidak baik. Semuanya mengatakan itu pekerja dari Indonesia itu mereka sangat baik, pekerja keras, rajin ya guys ya. Jadi semoga persepsi orang Jepang ini terhadap orang Indonesia selalu dipertahankan ya guys ya. Jangan sampai ada yang membuat kerusuhan, kekacauan, dan itu menjadi membawa keburukan terhadap nama negara Indonesia. Yang paling penting untuk para pekerja-pekerja Indonesia apabila bekerja di negara manapun, tetaplah menjaga adab, menjaga ikut peraturan yang ada, jaga selalu nama negara Indonesia yang dibawa ke negara luar seperti itu. Oke lah guys, Makci rasa itu sajalah video kita, pembahasan kita hari ini ya. Apapun kita doakan saja semoga Jepang Indonesia selalu bekerja sama dengan baik, hubungan diplomasinya selalu baik, itu saja. Oke lah guys, terima kasih untuk Anda semuanya karena sudah menonton video Makci. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makci. Sampai di sini saja videonya, jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.